Shalom Jemaat Kerinduanku Church, kembali lagi kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan bersama saya Episode Octavianus. Dan saya percaya bahwa hari ini akan menjadi hari yang luar biasa karena kita memulainya dengan firman. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah berikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengar, merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu akan hidup dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan, kami bukan hanya pintar untuk mendengar, tapi kami juga dimampukan untuk melakukan isi hati Tuhan melalui firman-Mu. Berikan hamba-Mu Tuhan Yesus hikmat, agar hamba juga bisa menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Nah, hari ini saya akan membagikan pada Anda semua tentang apa pentingnya menjadi murid, bukan sekedar follower. Nah, saat ini kan ada banyak banget ya orang-orang nyari follower yang terbanyak. Karena kalau jadi follower yang punya follower yang terbanyak di akun sosial media, itu dianggap sebagai seorang pemimpin yang sukses, ya kan? Jadi makanya saya mau bahas untuk gimana nih, apakah penting untuk punya follower yang banyak? Itu akan jadi pertanyaan kita dan akan kita bahas pada hari ini. Tapi yang paling penting teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kalau kesuksesan seorang pemimpin dinilai dari banyaknya follower, maka Yesus bukan menjadi pemimpin yang berhasil. Kenapa? Karena Yesus hanya memimpin 12 murid, sedangkan Hitler dia memiliki banyak pengikutnya. Ada lebih banyak prajurit yang mengikuti dia sampai akhir kehidupannya dia. Maka kalau misalnya dinilai dari jumlah, maka kita bisa bilang Yesus adalah pemimpin yang gagal. Tetapi kalau kita bicara soal dampak yang diakibatkan dari pengajaran Yesus, maka kita tahu dari 12 murid, Injil disebarkan sampai ke seluruh pelosok dunia, dan sampai hari ini kita bisa mengenal kekristenan, hari ini kita bisa jadi orang percaya, hari ini kita bisa kenal jaminan sebagai orang percaya karena berawal dari 12 murid dan akhirnya berlipat kali ganda, menyebarlah firman Tuhan karena ada banyak orang dimuridkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hitler justru memusnahkan banyak orang, mengklaim satu daerah ke daerah lain, dijajah, dan akhirnya apa? Hari ini gak ada apapun. Jadi sukses atau tidaknya bukan dinilai dari banyaknya follower ternyata, tapi dinilai dari berapa banyak orang yang bisa dimuridkan dan mau menjadi murid. Banyak orang di zaman Yesus pada saat itu mengikuti Yesus karena melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus pada saat itu karena mereka melihat pengajarannya yang hebat. Mereka tertarik, mereka kagum, mereka senang. Bahkan mereka akhirnya mau memberikan hidupnya untuk menjadi seorang murid. Pertanyaannya hari ini adalah, apakah kita hari ini hanya sekedar menjadi pengikut Yesus dan mengenal kata Kristen hanya di KTP aja, mengenal Yesus dari kejauhan, atau kita sebetulnya sudah menjadi murid yang sungguh-sungguh? Firman Tuhan yang saya berikan atau saya bagikan pada Anda pada hari ini adalah dari Lukas 9:23. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa jadi murid itu bukan hanya sekedar, wah ini lagi rame nih, komunitas yang ini lagi rame nih, yuk ikut yuk. Wah yang itu lagi asik nih, yuk kita ikut yuk sebelah sana. Enggak, ikut Yesus bukan sekedar pengen dapat berkatnya, ikut Yesus bukan hanya sekedar pengen dapat mujizatnya, tapi ada harga yang dibayar, yaitu apa? Ketaatan. Ketaatan yang bisa kita lakukan setiap hari dengan cara apa? Menyangkal kedagingan kita setiap hari. Dan saya tahu itu bukan hal yang mudah, tapi kalau kita betul-betul mau jadi murid Kristus, ya itu tadi. Modalnya adalah ketaatan. Bayangkan kalau ada seseorang, dia mengikuti sebuah akun, ya, misalkan dia senang sama olahraga gitu ya, senang sama olahraga, senang sama fitness, dia mengikuti sebuah akun fitness di sebuah sosial media setiap hari, dia suka sama setiap postingannya, dia hafal setiap tipsnya, dia bahkan hafal nama-nama alatnya, tapi hidupnya gak pernah tuh ikut fitness. Dia cuma hafal, dia cuma kagum, dia cuma tahu, tapi dia gak melakukannya. Apakah ada perubahan dalam kehidupannya? Enggak. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini yang dibutuhkan untuk menjadi pengikut Kristus bukan hanya sekedar mengagumi. Menjadi pengikut Kristus bukan hanya sekedar tahu tentang ayat-ayat Alkitab. Tapi untuk menjadi murid adalah melakukan apa yang Tuhan mau melalui firman-Nya.
Maka poin pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling pertama untuk kita mengerti tentang firman Tuhan hari ini adalah murid menyerahkan hidup, bukan sekedar mengerti, bukan sekedar minatnya. Karena follower, pengikut itu nyari berkat. Tapi murid mencari sumbernya, sang sumber. Murid itu menyerahkan hidup sepenuhnya pada Tuhan untuk apa? Dibentuk dan dipakai. Makanya kita sering kali dengar ilustrasi seperti bejana yang mau dibentuk, yang mau dibuat serupa seperti apa yang diinginkan oleh pembuat bejana tersebut. Lalu yang kedua, poin kedua adalah murid memikul salibnya setiap hari. Kalau kita bicara tentang salib, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin gak melulu tentang penderitaan fisik. Ada beberapa orang yang diizinkan oleh Tuhan untuk melewati kehidupannya dengan penderitaan fisik. Tapi memikul salib yang seringkali dikatakan oleh firman Tuhan, ini berbicara tentang ketaatan meskipun ada banyak ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Seringkali Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa kalau kita menjadi pengikut Kristus ditandai dengan membaca firman-Nya setiap hari. Dan akan lebih baik kalau misalnya kita membaca firman-Nya itu pada waktu pagi hari sebelum kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Kenapa? Karena pada saat itu kita membutuhkan inspirasi dari Tuhan. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Sama seperti kita sebelum kita makan pagi, sebelum kita menikmati makanan berupa mungkin ada yang makan bubur, mungkin ada yang makan nasi goreng mungkin. Tapi sebelum kita menikmati itu semua, nikmatilah makanan rohani itu firman Tuhan. Supaya kita mendapat kekuatan. Pertanyaan, apakah untuk bangun lebih pagi, untuk baca firman, buka firman Tuhan, buka Alkitab di pagi hari itu akan buat kita nyaman? Enggak, kenapa? Biasanya kalau misalkan weekend, terutama Bapak Ibu, kalau hari Sabtu Minggu, gravitasi bumi itu biasanya lebih berat daripada hari-hari biasa. Tentunya kita harus merobek kenyamanan kita. Kalau misalnya kita ngomong ketaatan, kita tahu bahwa kita jadi orang Kristen itu gak bisa cuma sekedar tahu firman, tapi kita juga harus mau melakukannya. Ketika ada orang yang mungkin memusuhi kita, ada orang membenci kita, ada orang yang kita gak tahu, kita gak berbuat apa-apa yang salah, tapi orang itu justru menggosipkan kita, memfitnah kita. Kita diminta Tuhan untuk apa? Mendoakan mereka, mengampuni mereka, bahkan firman Tuhan katakan memberkati mereka. Apakah itu gampang? Enggak. Yang namanya taat itu enggak nyaman, yang namanya taat itu enggak mudah, tapi harus dilakukan. Dan poin yang ketiga, murid itu hidupnya dalam proses, bukan hanya momen. Iman bukan hanya bicara tentang soal kehadiran dalam ibadah dilakukan setiap minggu. Atau iman bukan hanya bicara soal ikut melayani dan ikut pelayanan. Tapi berbicara tentang proses sehari-hari berjalan bersama Kristus. Mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Kristus yang kita sembah, Yesus yang kita sembah adalah Allah yang aktif. Dia senang untuk bergaul karib, intim sama kita. Pertanyaannya, apakah kita hari-hari ini betul-betul udah mau bergantung penuh dengan Tuhan atau enggak? Kalau kita masih ada rasa enggak percaya sama Tuhan, jangan-jangan kita sedang menuduh dia sebagai seorang pembohong. Dutch Boever, seorang aktivis Kristen, dia mengatakan menjadi murid berarti siap mati terhadap ego kita, menjadi siap mati dengan ambisi pribadi kita, dan hidup penuh di dalam ketaatan pada Kristus. Pertanyaannya hari ini adalah, apakah kita siap untuk menjadi murid Kristus? Apakah hari ini kita hanya menjadi sekedar pengikut, tapi kita menjadi orang yang gak mau taat di dalam Tuhan? Berkatnya disediakan bagi kita, bukan hanya sekedar untuk kita tahu Tuhan, tapi dia ingin kita kenal dia. Dia rindu untuk kita berjalan bersama dia. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk hari ini kita jadi orang-orang yang lebih sungguh lagi sama Tuhan. Gak cuma jadi seorang pengikut aja, tapi jadi murid. Dan jadi murid salah satunya adalah dimuridkan. Yuk saya nanya sama teman-teman semua saudara sekalian pada hari ini, para jemaat Kerinduanku Church. Udah belum saat ini Anda tergabung di sahabat perjalanan kita, di teman seperjalanan kita? Karena dalam TS, teman seperjalanan, kita bisa saling bangun, saling menguatkan. Dan di TS kita juga menjadi murid di sana untuk kita belajar untuk mau dekat dan melekat di dalam Tuhan. Sudah enggak sih kita hari-hari ini jadi orang-orang yang mau mengutamakan firman Tuhan sebelum kita memulai kehidupan kita? Mulai dari hal yang kecil. Percayalah, ketika kita mulai dari yang kecil, Tuhan akan percayakan hal yang besar. Mulai dengan membaca firman, merenungkan firman, dan dapatkan kekuatan
dari kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan kita melalui hari. Hari-hari ini gak jadi makin lebih gampang, tapi walaupun hari-hari ini gak lebih mudah, tapi kita tahu selama ada Yesus dalam kehidupan kita, maka kita percaya ada kekuatan yang Dia berikan, ada sukacita dan damai sejahtera yang Dia berikan. Sebelum kita menutup renungan pada hari ini, yuk sama-sama kita nyembah Tuhan, sama-sama kita mau sama-sama memberikan hati kita, memberikan penyembahan kita pada Dia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini yang kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang baik, Allah yang mau hidup melekat dengan kehidupan kita. Dan sebagai orang percaya, yuk sama-sama jadikan hidup kita bukan hanya sekedar pengikut, tapi mau jadi murid. Hari ini kalau Anda punya masalah dalam kehidupanmu, yuk saya ajak Anda semua untuk kita sama-sama belajar taat di dalam Tuhan. Taat aja, jangan protes sama Tuhan, taat aja, nurut aja apa yang kata Tuhan katakan. Oleh karena itu, yuk bekali hidup kita dengan buka firman setiap hari, agar firman itu yang memberikan kekuatan bagi kehidupan kita dan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kalau saat ini engkau punya masalah, saat ini ada yang ingin didoakan, tuliskan setiap permohonan doamu saat ini di kolom komentar, dan percayalah kami akan doakan setiap permohonan doa yang Anda tulis sana. Saat ini kita berdoa, Bapa terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu pada saat ini kami diingatkan Tuhan, bahwa panggilan kami bukan hanya sekedar mengikut tapi menjadi murid. Menjadi murid artinya kami harus mau memikul salib dalam kehidupan kami, belajar untuk jadi orang yang taat, belajar untuk mau kenal Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami pada hari ini mau menyerahkan hidup kami, bukan sekedar kami ikut-ikutan. Kami mau belajar menjadi murid yang memikul salib kami setiap hari, dan kami menjadi murid yang hidup dalam proses, bukan hanya sekedar momentum. Terima kasih ya Tuhan, berikan kekuatan bagi kami untuk melangkah di dalam kehidupan kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Percayalah bahwa Yesus mengasihimu yang punya surga, grace and love with you. Tuhan Yesus memberkati.